Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast. Kali ini kita bersilaturahim ke Abuya ya, kalau orang Cirebon Kuningan. Ke senior, ke Kiai Bang Yusuf Hidayat gitu. Gimana kabarnya Bang Yusuf? Alhamdulillah baik-baik masih Pak. Pak Dr. Sipa. Iya, saya ini mentor saya ya, mentor di organisasi, mentor di perkuliahan, di banyak hal, bahkan di pernikahan. Jadi satu pernikahan saya. Oke, beliau ini sekarang di posisi ngajar di Universitas Al-Azhar Indonesia. Al-Azhar Indonesia, UAI ya? Ya, betul. Universitas UAI. Di UAI dan sebagai dekan di Fakultas Hukum di UAI ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lah sama Bang Yusuf ini tentang perjalanan intelektualnya, perjalanan aktivismenya, dan juga kiprahnya di masa-masa sekarang inilah gitu. Bang Yusuf, kalau boleh diceritakan Bang Yusuf ya, dari awal lah. Bang Yusuf ini dari Kuningan ya? Ya, Kuningan Jawa Barat. Dari Kuningan ya? Ya. Dari Kuningan itu dari SD sampai SMA di sana? Jadi saya itu tahun 83 selesai di SD ya. Terus kemudian waktu itu dikasih tahu bahwa kamu nanti mondok di pesantren, namanya Gontor. Oh, Gontor itu di sebelah mananya Mandirancan. Saya kan orang Mandirancan kan. Oh, Mandirancan. Mungkin 10 km. Enggak, bukan di situ katanya. Itu di Jawa Timur. Wah, saya bilang di Jawa Timur, ini jauh sekali kan gitu kan. Tapi ya dengan tekad akhirnya saya berangkat kan ke Jawa Timur kan tahun 83 itu. Jadi sebelum Ramadan. Karena di sana biasanya ada mukim namanya. Program mukim itu latihan. Latihan sebelum ujian nanti di bulan Syawal. Karena saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa nulis, jadi latihan dulu di sana kan gitu. Oke. Nah, jadi pas latihan dulu ya alhamdulillah pas ujian tuh saya lulus gitu kan. Karena batasan minimal itu adalah nilainya 6 kan. Padahal ya imla gitu kan. Baru pertama kali saya kenal. Ya akhirnya dari 83 saya mondok di sana. Mondok di Gontor itu ya? Jawa Timur, ya. Di Jawa Timur. Nah, kalau dari sisi keluarga, artinya sudah punya referensi kayak Gontor itu kan berarti memang dari keluarga yang secara keilmuan, secara pendidikan itu sadar pendidikan gitu. Memang guru atau apa? Ya, ibu dan DNA keluarga saya itu DNA guru. Jadi ibu saya guru SD, bapak saya waktu itu guru sanawiyah kalau nggak salah. Ya. Tapi memang ada guru SD itu temannya ibu yang memang anaknya itu sudah digontor, kan, gitu kan. Dia yang mempromosikan kelihatannya ke ibu saya dan saya dekat hubungannya dengan guru tersebut kan gitu kan. Suka bicara, suka ngobrol. Akhirnya saya tertarik kan gitu kan untuk sana. Ya memang dari keluarga saya memang rata-rata relatif mementingkan pendidikan. Ya, jadi ibu itu lebih baik dia ngirit tapi anaknya sekolah. Jadi dia banyak berkorban untuk anaknya bisa sekolah. Jadi saya 6 bersaudara dan alhamdulillah rata-rata sekolah semua kan begitu. Itu pengorbanan orang tua yang memang karena basisnya guru kan gitu. Jadi terhadap pendidikan itu diprioritaskan. Gitu, memang punya kepedulian terhadap pendidikan itu tinggi ya. Ya oke, akhirnya ke Gontor itu berapa lama pendidikan di sana itu? Saya 7 tahun di sana. 7 tahun ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 saya di sana, terus kemudian saya diminta ngabdi juga di sana setahun. Oh, pengabdian di Gontornya juga. Karena waktu itu belum ada Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3. Belum ada cabang-cabang yang banyak gitu ya. Gontor itu ya itu satu kan gitu kan. Nah, disitulah saya ngabdi selama setahun. Nah, setelah ngabdi setahun itu karena di sana juga saya itu ngurus koperasi ya. Jadi kalau Gontor itu bisnisnya tuh banyak, memang luar biasa di sana itu kan. Karena bisa mandiri kan. Saya termasuk yang membuka pertama kali toko buku, toko kelontong di kota Ponorogonya kan gitu kan. Nah, akhirnya saya disibukkan dengan urusan-urusan bisnis juga ya. Gitu. Saya itu masih sebagai santri atau setelah pengabdian itu? Waktu santri saya ngurus koperasi juga. Ngurus sekitar 3.000 santri. 3.000. Dan itu kalau bulan Syawal itu kerjaan kita kalau pagi sampai sore itu kita jaga, malam tuh ngitung duit. Ngitung duit, kerjaan yang ngitung duit terus gitu. Karena pemasukan banyak gitu kan.
namanya ngurus 3.000 santri. 3.000 santri. Jadi penghasilan tuh 1 tahun bisa sampai ratusan juta. Waktu itu ya tahun 89 ya. Nah, itu mungkin berapa miliar sekarang. Karena memang mandiri gitu kan. Jadi belajar dari situ memang pondok itu mandiri karena semua kebutuhan santri dipenuhi di koperasi itu. Oke. Oh gitu ya, mengajarkan, artinya Gontor sebagai institusi pendidikan itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama, ilmu-ilmu itu, tapi juga entrepreneurship, leadership itu tadi. Jadi kalau sekarang masih ada istilah experiential learning, learning. ya sebenarnya sudah dilaksanakan di Gontor itu. Jadi kita amanah itu nggak hanya diteorikan, tapi bagaimana dipraktekkan. Manajemen tidak hanya diteorikan, tapi bagaimana dipraktekkan. Terus kemudian kebersihan nggak hanya diteorikan, tapi bagaimana dipraktekkan. Dan itu 24 hours, ya kita experiential learning kan gitu kan. Tepat waktu apa. Jadi memang saya menghayati, sekarang kan di perguruan tinggi itu kan seperti kemarin saya ikut experiential learning dengan Vrije University yang di Amsterdam itu kan, tentang experiential. Ternyata begini ya, teori berapa persen, praktek berapa persen. Kalau kita mediasi ya tidak hanya teori mediasi, bagaimana bermediasi mahasiswa bisa kan gitu. Bagaimana ke pengadilan gitu kan, bagaimana negosiasi, harus bisa negosiasi. Ini sebenarnya prinsip-prinsip yang di pondok dulu gitu kan, yang itu experiential learning kan gitu kan. Nah, berarti kan lebih maju tuh kan. Jadi ilmu itu tidak hanya diteorikan, tetapi bagaimana orang itu bisa melaksanakan, dialami kan gitu ya. Oke, berarti setelah di Gontor itu kan waktu itu sudah ada ijazah yang disamakan untuk bisa ke perguruan tinggi gitu? Kalau di periode saya belum. Oh belum ya? Jadi saya masuk UIN tuh pakai. Terus bisa masuk UIN itu? Ijazah Gontor. Diterima kalau di UIN saat itu? Ya, itu subjektivitas bagian pendaftaran. Jadi ada cerita teman saya, itu masuk UIN tuh apa? Pakai apa? Pakai, kita tuh kan tiap angkatan tuh punya agenda. Agenda alumni yang ada foto, ada nama. Dia nyerahin aja agenda itu, Pak. Bahwa saya alumni Gontor nih. Di situ lihat agendanya, ada nama dia, ada fotonya. Ya benar. Nah, waktu itu bukan Pak Kures ya, tapi Pak Sadli ya. Sebelum Pak Kures kan ada Pak Sadli. Ya. Itu banyak di pesantren demonstrasikan supaya ijazah pesantren diakui kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan Pak Malik Fajar akhirnya itu kan 98 2000-an ya. Nah, itu akhirnya diakui kan gitu. Kalau dulu ya berjuang lah kita ya supaya bisa diterima kan. Untung-untungan subjektivitas ini bagian pendaftaran mahasiswa baru itu. Yang ngerti pendidikan mungkin tidak mementingkan itu ya. Artinya kalau sekarang itu kan kayak istilahnya orang kayak kemarin itu kan kita bilang orang tuh sekarang tidak tergantung input, tapi apa yang dideliverikan kan. Bisa jadi orang nih mendalaminya di syariah, tapi dia ahli psikologi, bisa jadi dia ngajari psikologi kan. Paradigma baru itu bagus sebenarnya kan. Jadi kebebasan kampus itu tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga dosen juga harus bebas gitu kan, seperti itu kan. Karena ulama dulu kan begitu juga kan, tidak hanya satu bidang saja kan, bisa jadi bidang yang lain kan. Enggak terjebak pada over specialization gitu. Iya, betul. Karena sekarang tuh harus multidisiplin. Berarti masuk di UIN itu tahun 90 saya. Tahun 90 ya, maksud ya. Tahun 90. Terus kemudian masuknya di Fakultas Syariah. Saya dulu itu menjadi ini kan, mau masuk UIN mau bidang apa nih. Tadinya kan saya waktu dari Gontor itu saya mau ke PTIQ lah ya, mau dalami Al-Qur'an itu kan. Tapi kemudian di UIN ada pendaftaran juga. Waktu itu mau bidang apa nih ya? Ya udah ngambil syariah aja, pelajaran agama. Nah, terus kemudian kan saya banyak aktif di dulu ada namanya Flamboyant Shelter. Kelompok studi Shelter. Ada Formaci, ada apa. Saya banyak bergaul dengan orang filsafat kan. Wah, salah satu tahun saya ke orang tua, saya mau pindah filsafat Oh gitu. Gak bisa, iya, karena saya banyak ketemu dengan orang-orang filsafat kan gitu kan. Kalau kadang-kadang saya ikut teman yang kuliah di Fakultas Usuluddin kan gitu kan. Apalagi setelah itu kan kita aktif di organisasi eksternal yang lebih banyak menguras pikiran ya. Jadi dengan hal seperti itu kan. Makanya kuliahnya juga ya termasuk terbata-bata kan gitu. Untuk semester 1, semester 2 relatif saya stabil kan. Karena masih semangat masih baru kan. Tapi semester berikutnya kuliah itu kadang-kadang pernah satu mata kuliah, ini almarhum guru besar ini. Saya pernah masuk kuliah, terus kemudian ditanya sama dosennya itu, Yusuf kamu udah nggak bisa ikut ujian UTS katanya. Oh kenapa Bu? Absen semua nggak cukup gitu kan. Gitu kan.
UAS kalau gitu nggak salah ya. Ya, Terus saya masuk, ternyata minggu berikutnya saya masuk lagi. Yusuf, kenapa kamu masuk? Ya saya mau belajar, Bu. Ya kamu nggak bisa, karena kamu nggak mencukupi absenmu kan gitu kan. Di atas 25%. Minggu berikutnya saya masuk lagi kan gitu kan, ditanya gitu lagi kan. Nah hari berikutnya mau ujian kan, saya menghadap sama beliau, Bu, saya nggak bisa ya UAS karena saya ada kegiatan begini. Itu Bu Khuzaimah, bukan? Iya. Ya udah, kalau gitu kamu ujian nggak apa-apa. Alhamdulillah. Akhirnya saya belajar kan, belajar. Saya ingin buktikan saya bisa gitu kan. Pas soal, wah, saya yakin nih bisa semua kan gitu kan. Wah, kemungkinan saya bisa dapat A atau B kan gitu. Karena nggak bisa semua kan. Kan kita biasanya dulu kan nilai kan dipapang pakai apa? Pakai kertas ya. Pakai kertas ditaruh di papan gitu. Papan kan gitu kan. Berapa minggu bulan saya lihat ini. Dapatnya apa? Dapat C. Aduh, dapat C. Wah, ini sudah, tapi ini udah kebaikan ibu lah gitu kan. Saya bisa ikut ujian aja kan gitu kan. Karena saya yakin betul saya bisa itu kan. Kalau secara materinya oke, tapi secara apa aja ya? Absensinya ini kayaknya dosen karena kasihan aja sama saya nih supaya lulus saja kan gitu. Iya, gitu. Kadang-kadang dalam hidup itu nggak bisa formalnya saja, tapi juga kalau kita menunjukkan kesungguhan dan segala macam itu bisa menimbulkan ada empati ya. Empati dan jalan lain. Nah, gitu ya. Jadi selain kuliah tadi aktif di Flamboyant Shelter, di kelompok-kelompok studi lah. Memang zaman itu ya, zamannya kelompok studi ya. Terus kemudian aktif di organisasi ekstra di HMI. Sudah masuk HMI? Saya sebenarnya dua-duanya ikut ya. Di Ciputat itu saya pernah pelatihan ya. K1 di Fakultas Usudin waktu itu pertama kali. Jadi saya ada anggota Ciputat kan gitu kan, Ciputat. Cuman ya waktu itu nggak terlalu aktif kan, karena biasanya aktifnya pas biasanya RAK baru aktif, anggotanya dipanggil kan gitu kan. Tapi perjalanannya nggak ada aktivitas kan. Terus tahun berapa ya, 91 atau berapa diajak sama teman tuh untuk ikut lagi di tempat lain kan, untuk ikut LK lagi kan. Wah ternyata di sini luar biasa pembinaannya gitu kan. Akhirnya saya banyak ikut di yang di PT IKI waktu itu yang ngadain. Oh, yang ngadain komisaris PT IKI. Komisaris PT IKI pada waktu itu. Akhirnya saya banyak aktif di sana karena memang kalau ketika di Ciputat jarang aktivitas waktu itu. Gitu. Oke. Dan akhirnya kan juga beraktivitas di HMI ini dari tingkat komisariat sampai kemudian jadi ketua umum PBHMI ya. Gitu. Ya karena waktu itu mungkin ini ya kita relatif waktu itu kan saya aja jadi pembina itu atau pengader itu waktu semester 3-4 kan gitu. Karena waktu itu krisis kader kan, masih. Jadi kita seperti kayak di karbit gitu kan. Saya sempat bilang itu kan ke teman itu, kita ini kan baru semester 3, semester 4, tapi kita sudah jadi pengader. Ini apa yang mau kita kader gitu kan? Ilmu kita masih cetek gitu kan. Udah saya ini aja. Terus kata teman saya, udah kamu jadi tukang beca aja deh kalau gitu kan. Disindir kayak gitu kan. Akhirnya mungkin itu memproses kita pendewasaan secara cepat ya. Gitu kan, karena ditempas kita ditempa kan gitu kan, ditempa supaya kalau ibaratnya dipaksa jadi kakak gitu kan, ini ada adik-adik, kamu mau ngapain lagi nih, mau dilepas atau mau gimana kan gitu kan. Nah akhirnya kita mulailah waktu itu udah asisten master training, jadi master training, pengajar macam-macam, padahal kita baru semester 4, semester 5 gitu kan. Terus kita juga dulu ada namanya FKMIJ ya, Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta. Itu kita termasuk founder-founder juga kan gitu kan, di awal-awal itu kan. Karena pada waktu itu kan kita bagaimana berorganisasi efektif, tetapi kita tidak dikejar-kejar kan gitu kan. Kalau mengatasnamakan HMI MPO itu kan relatif orang sudah, wah ini musuh orde baru kan. Makanya kita bikin forum. Kalau di Jakarta Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta, di Jogja itu LMNJ, di Bandung itu Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Bandung. Ya kan gitu kan. Akhirnya kan akhirnya kita bisa komunikasi lah. Mungkin disitulah kita kenal dengan Sunarto, Anies Rashid Baswedan, terus kemudian di sana ada Saan dan yang lain-lain kan gitu kan. Kita mulai lebih lincah tuh kan. Bisa lincah. Ya kerjaan kita ya, makanya tadi cerita dengan tadi tentang kuliah itu karena kita kerjaannya gitu kan, kerjaannya di jalan, kerjaan di training kan gitu kan, menikmati betul gitu kan, menikmati betul kan di jalanan gitu kan, terus kemudian di training, kadang-kadang seminggu di tempat training, akhirnya kuliahnya nggak tercecer. Kenapa bisa selesai? Ini memang saya karena basis pesantren gitu. Kalau lihat wajah orang tua itu
aduh apa yang kita baktikan sama orang tua gitu loh. Begitu kecewanya orang tua kalau kita kuliah nggak selesai gitu kan. Jadi lihat wajah orang tua, aduh iya ya. Saya harus berkompromi dengan kondisi kan. Makanya ketika saya selesai ketua cabang, waktu itu belum selesai tuh. Selesai kuliah tuh kan. Ketua cabang Jakarta ya? Ketua Jakarta, jadi 9495 ya? Nah, 9495 kan selesai tuh. Ketua cabang. Saya langsung ke kampus tuh. Karena kondisi psikologis kita, pikiran kita lebih banyak di organisasi kan, lebih banyak di aktivitas luar kan. Nah itu lingkungan itu sangat berpengaruh kan. Akhirnya kan boro-boro mikir skripsi kan. Makanya saya memaksakan diri untuk ke kampus. Akhirnya di kos lagi kan gitu kan. Nah disitulah ketemu dengan teman-teman lagi kan gitu kan. Ketemu dengan teman-teman. Akhirnya kan saya dipaksa untuk menyelesaikan skripsi kan gitu. Nah akhirnya ya skripsi itu kan sebenarnya sebulan 2 bulan selesai ya. Kalau dikerjain ya. Kalau dikerjain, kalau fokus gitu ya, mesti bisa diselesaikan. Kegiatannya di luar perkuliahan dan juga di perkuliahan. Kalau waktu itu di zaman Bang Yusuf itu kan banyak ya, karena kegiatan di luarnya tadi itu banyak sekali. Suasana reformasi, suasana politiknya juga begitu tinggi. Banyak mahasiswa itu yang pilihannya itu tidak menyelesaikan kuliah gitu kalau nggak salah ya. Dorongan kuat Bang Yusuf untuk menyelesaikan kuliah itu dari mana itu? Memang pertama itu saya waktu pulang kampung itu kan, saya sempat dimarahin juga kan sama kakak juga. Kakak kan waktu itu kuliah di UI ya. Saya suka main ke Jalan Cikini itu kan di asrama UI kan. Diomelin sama dia, kamu tuh kayak orang kaya aja. Di jalanan kayak banyak duit gitu kan. Kuliahmu gimana kan gitu kan. Jadi kalau saya pulang kampung lihat wajah orang tua, mungkin orang tua karena dulu bapak juga orang Ansor ya, tapi Ansor dulu lah ya. GP Ansor dulu kan gitu kan. Dia mungkin tahu lah karakter saya, mungkin aktivitasnya apanya. Ya mungkin dia senang juga saya bisa aktif sana sini kan. Cuman dia bilang ya gimana kuliahmu kan gitu kan. Nah itu yang mungkin karena kita ini berbasis pesantren yang harus berbakti sama orang tua ditanamkan betul kan. Ya akhirnya saya harus kompromi kalau begini kan. Kompromi bagaimana saya aktif di luar tapi kuliah juga bisa selesai. Gitu kan. Jadi akhirnya itulah yang memotivasi saya, terutama berbakti sama orang tua kan gitu kan, menyenangkan orang tua kan gitu kan. Walaupun memang waktu wisuda itu ada cerita lucu juga kan. Waktu wisuda itu kan saya udah di PB ya. Kita ada kedatangan tamu dari chatnya kan gitu kan. Gitu kan. Jadi waktu wisuda itu kan saya lagi ngurusin itu kan. Itu sudah ketua bidang hubungan internasional. Nah disitulah Pak Mas Lukman Hakim itu ketua, Pak Anies Baswedan termasuk di staf hubungan internasional di situ waktu itu, ya kan. Nah jadi saya ngurusin itu, jadi istilahnya itu ambassador at large ya, duta besar keliling ya. Ya saya waktu nangani itu kan, tapi saya lagi mau wisuda kan. Jadi wisuda itu pokoknya udah wisuda, foto-foto, saya langsung kabur lagi kan. Orang tua ini gimana nih wisuda, bukan foto-foto, kan biasanya harus ada ke fakultas, kita ngobrol di fakultas ini. Saya langsung kabur aja gitu kan. Jadi memang waktu itu ego masih tinggi ya. Saya tidak bisa membaca psikologi orang tua ya. Iya kan? Mestinya memang harus bijak juga kan gitu kan. Nah, itu yang psikologi orang tua bahwa dia juga pengen senang anaknya selesai gitu, pengen orang tua dari kampung kan. Iya, kampung. Terus kemudian mungkin kita pengen ketemu dosen-dosen di sana gitu kan. Nah, akhirnya saya balas tuh waktu S2 selesai kan gitu kan. S2 selesai kan di UI kan. S2 di UI ya? Ya UI kan, di Balerung kan kita wisuda situ, orang tua datang apa. Itu agak lama kan. Waktu itu kan sudah tidak ada tetap saya waktu itu ketua PB justru ya. Tapi ada agak longgar waktu itu kan. Oh, udah selesai kayaknya. Karena 2002 ya. 2002 iya, 2002 saya 2001 selesai, ya 2002 udah selesai ketua PB waktu itu kan. Nah, itu saya akhirnya orang tua yang banyak waktu foto-foto apa kan gitu kan. Ya memang ini saya merasakan bahwa oh iya ya, waktu itu memang ego kita tinggi sebagai aktivis gitu kan. Jadi mestinya memang ya kita aktivis juga oke, tetapi kita harus membaca lingkungan kita kan. Iya, suasana anaknya anak muda lah ya. Anak muda kan, wah, saya orang penting ini akan mengubah dunia ini. Iya, itu dia kan gitu. Seakan-akan kuliah itu tidak penting kan gitu kan. Orang tua juga kita nggak. Jadi saya setiap liburan tuh kan biasanya kan mahasiswa tuh liburan ke rumah ya.
Kita malah di Jakarta terus kan. Padahal kan saya di pesantren dulu kan. Mungkin ibu bapak tuh mungkin kangen juga gitu ya. Karena kita lama di pesantren 7 tahun, terus kuliah kok pas liburan, pas habis semester kok malah di Jakarta juga ikut EK1 lah, mandu Ina, EK2 kan, acara ini, acara itu kan gitu. Saya merasakan itu ketika saya jadi orang tua ya. Oh iya ya. Sekarang terasa mendapatkan ini. Iya, ternyata orang tua tuh pengen gitu ketemu anak gitu apa gitu. Oh iya ya dulu kan karena memang kita suasana pergerakan ya, suasana ini jadi pengennya wah. Tapi ngomong-ngomong juga kan nggak juga semua mahasiswa punya aktivitas pergerakan di luar ya. Kalau Bang Yusuf itu apa yang mendorong punya kepedulian, punya passion untuk aktif sebagai aktivis mahasiswa saat itu tuh? Iya memang gini ya. Dulu saya itu waktu dari Gontor kan sebenarnya banyak baca ulumul Quran ya. Banyak ini banyak buku-buku. Kan saya ngurusin koperasi itu ada banyak buku ya. Jadi saya baca-baca buku-buku Hamka ya. Oh ini Hamka saya beli semua tuh buku-buku Hamka itu kan. Ini filmnya juga baru 20 April nanti ya. Terus baca buku yang lain tuh. Jadi karena saya di koperasi jadi banyak buku-buku saya baca. Wah saya kalau nanti mau jadi intelektual nih. Gitu kan, jadi intelektual kan gitu kan. Nah terus kemudian saya makanya ketika ke Jakarta di UIN tuh langsung aktif di lembaga-lembaga itu, forum-forum kajian itu. Ya. Flamboyan itu masih dapat support banyak dari Mizan, Pak Haidar, kan itu. Terus kemudian Formaci kadang-kadang ikut kan gitu kan. Terus kemudian dulu tuh ada kelompoknya Ade Komarudin juga ada tuh apa namanya itu kan. Nah, saya ikut aja sana sini masa terakhir kan. Bahkan dulu kan suka nulis kan. Suka nulis walaupun nggak diterbitkan tapi nulis aja kan gitu, belajar nulis apa kan gitu. Nah, terus kemudian memang jiwa gerakan tuh ada gitu. Wah, ini kalau ini aja, wah saya kalau ada sesuatu ya harus bergerakan gitu kan. Nah, itu yang memang waktu acara ospek waktu itu juga saya tertarik dengan dunia gerakan kan gitu loh. Nah, dan gerakan itu akhirnya ya kita aktif lah di organisasi yang memang peduli terhadap masalah-masalah sosial, masalah-masalah perubahan. Nah itu yang mungkin apalagi ada istilah waktu ospek itu ada mahasiswa itu agent of social change gitu kan. Gitu. Nah itulah yang mendorong kita gitu untuk aktif gitu. Untuk tadinya saya pengen jadi akademisi murni kan gitu kan, dan intelektual gitu kan. Tapi dengan berkenalan dengan dunia aktif, wah menarik juga di dunia aktivis kan gitu. Itu yang justru mendorong kita dan sampai sekarang mungkin ya tidak bisa dilepaskan walaupun mungkin kita menarik diri lah tidak terlalu banyak ya tetapi waktu itu sangat ingin sekali ada perubahan-perubahan ya walaupun ilmunya masih cetek tapi ya kita terlibat terus gitu dalam setiap ada isu-isu nasional ya dulu kasusnya Edi Tansil kan gitu kan isu SDSB kan gitu kan ya. Nah, itu yang kita tampil bahkan sebenarnya hanya segelintir orang saja sebenarnya tapi ya itulah namanya gerakan ya kadang-kadang diikuti oleh banyak orang kan. Iya tapi impact-nya terasa juga sampai sekarang keberanian kalangan sipil untuk mengajukan protes pada rezim pada saat itu kan masih sangat nggak ada banyak yang punya nyali kayak gitu. Iya. Makanya sebenarnya ketika ada gerakan 98 ya atau angkatan 98 itu kan tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjalanan panjangnya gagasan perubahan itu nggak tiba-tiba makanya saya kadang-kadang pesan sama angkatan 98 bahwa itu tidak murni angkatan 98 bahwa itu ada faktor historis tahun 74, 78, 85 itu ada perjalanannya supaya kita rendah hati juga gitu kan bahwa itu adalah perjalanan panjang siapa yang dia kan gitu kan sehingga 98 itu meledak karena memang momennya pas gitu kan gitu tapi yang membangun tuh banyak juga kan pondasi-pondasinya dari malari dari macam-macam betul kan gitu. Oke, Bang Yusuf. Kalau yang Bang Yusuf rasakan kemudian kesini ya agak berefleksi gitu. Apa yang diperoleh ditanamkan gitu oleh pergerakan di HMI dari komisariat sampai PB itu kan kalau sekarang lihat itu kan buang-buang waktu. Artinya kalau diukur dari konteks perkuliahan hari ini yang harus lulus tepat waktu gitu. Habis umur di situ apa sih gitu kan gitu. Apa yang lesson learned yang dipelajari yang diambil oleh Bang Yusuf itu apa? Saya waktu ke Singapura itu waktu Novel Baswedan diobati Singapura kan ya saya sempat datang ke sana kan saya sempat ketemu lah di masjid itu kan ngobrol dia sebenarnya usianya lebih muda dari saya kan gitu kan dia cerita Bang kenapa Abang lakukan ini
ya saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk mewakafkan diri di KPK katanya. Ini kesempatan saya untuk investasi, gitu kan. Jadi saya mewakafkan diri, bisa melakukan sesuatu, dan saya menikmati itu kan gitu. Ya kan, itu kan. Dikasih waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin resikonya ini kan. Tapi saya ini kesempatan saya untuk berbuat terbaik buat bangsa ini kan. Tapi saya menikmati, gitu kan dia. Nah saya merasa bersyukur betul, bisa terlibat ya. Kita nggak bayangkan coba. Kok kita bisa ya ikut training sana, ikut demonstrasi padahal duit pas-pasan dari rumah gitu kan. Kadang-kadang kita mau besok harus ngisi training, hari ini nggak punya duit gitu kan. Tapi tahun juga ada orang ngasih duit gitu kan. Itu kan tidak apa ya, tidak kita bisa bayangkan gitu. Makanya saya merasa bersyukur gitu loh. Bahwa ketika perjalanan saya seperti ini gitu kan. Oh, saya alhamdulillah ada sesuatu yang saya bisa terlibat di situ kan gitu kan. Walaupun kita tuh bagian kecil aja misalnya skrup aja gitu kan, tapi kita terlibat gitu kan. Mungkin kita tahun 98 hanya teriak-teriak itu aja gitu kan. Gitu kan ya, kadang-kadang ngomporin adik-adik gitu kan. Tapi alhamdulillah ada kontribusinya kan. Jadi saya bukannya menyesal, justru saya merasa bersyukur gitu loh. Ada sesuatu yang paling tidak kita lakukan gitu kan. Dalam periode hidup kita. Dalam periode hidup itu kan. Jadi kalau istilahnya apakah rugi duit atau tidak atau waktu dan sebagainya, justru saya merasa bersyukur. Ibaratnya kalau kata tadi saya baca podcast dari Ibu Aisyah itu kan, seorang donatur yang luar biasa. Ketika dia memberi, dia merasa berbahagia kan gitu kan. Nah, jadi saya merasa berbahagia ketika saya bisa kontribusi. Justru kalau sekarang itu apa yang bisa kita kontribusikannya gitu. Kadang-kadang kita tuh harus sadar, kita tuh tangan 2, kaki 2 gitu. Ngurus pendidikan di sini sama di kampus aja udah berat. Tapi kadang-kadang ingin pengen demo, ingin ke sana, ingin ke sini kan. Pengen semuanya. Pengen semua tangan, tapi kan kita semua ukur diri kan. Milih, Iya kan. Ya sebenarnya kita harus fokus. Yang terpenting apakah dampak dari apa yang kita lakukan terhadap masyarakat. Mungkin Mas Siva ngurusin S3 itu kan nggak sederhana juga sekarang itu kan. Tapi harus fokus, tapi apa dampaknya buat masyarakat. Kita ngurusin yang kecil-kecil di sini, apa dampaknya buat masyarakat kan gitu. Karena kalau kita harus di politik juga, akhirnya nggak fokus, akhirnya nggak jadi semua aja kan begitu. Tapi ya itulah Mas Siva, saya berasa bersyukur bahwa ya sekecil apapun ada kontribusi lah paling tidak. Yang saya khawatirkan ketika Allah tidak menerima amal soleh kita, itu yang kita khawatirkan kan gitu. Ya, terus ini Bang Yusuf, saya teringat satu momen. Ini kan sekarang di periode di HMI itu kan mulai agak secara perkaderan agak ini ya, artinya PB ada yang membuat PB lagi dan segala macam. Saya ingat Bang Yusuf itu terpilihnya di Kongres 99 di Cibubur kalau nggak salah. Kalau sekarang kan model pengurusan itu one man one vote gitu. Kalau zaman itu kan musyawarah kalau nggak salah ya. Ya, dipilih tapi musyawarah habis itu. Musyawarah. Dan kemudian setelah hasil musyawarah itu ada yang kok begini sih hasil musyawarahnya, ada yang grundel gitu loh, ada yang komplain itu. Sebenarnya apa yang dibicarakan dalam waktu itu ya, tahun 99 itu? Ya sebenarnya kan waktu itu kan sebenarnya saling tunjukkan gitu kan. Ya memang di situ saya melihat bahwa kita sudah terpilih 3, kemudian kita musyawarahkan. 3 itu Bang Yusuf, Bang Ubed sama Zainal. Oh, sama Zainal Abidin Makassar. Abidin Makassar kan gitu kan. Nah, mungkin karena suara saya yang paling banyak gitu, Bang Ubed juga bilang ya udah Bang Yusuf kan itu kan. Zainal juga itu akhirnya Zainal yang mengumumkan kan gitu. Tapi kita itu musyawarah di situ kan, dimusyawarahkan kan gitu kan. Nah, kemudian ada reaksi-reaksi luar ya, ini mungkin anak-anak muda. Tapi kan kemarin waktu Halal Bihalal Jakarta online kan gitu kan. 2 tahun 3 tahun Ubed juga sudah mengatakan kan gitu kan. Waktu kasusnya siapa itu yang Afandi terpilih, terus ada si ini yang bikin Anyong kan gitu kan. Ya Bang Ubed bilang ya kalau saya dulu juga pernah nyalonkan kalah ya sudah kita terima kan gitu kan. Terus kemudian ya kita berbuat itu tidak hanya di HMI kan. Itu yang saya buat vlog juga kan. Buat vlog saya kan. Beliau sudah ini Mas. Sudah secara eksplisit menyatakan kan gitu. Itu yang sebenarnya saya tunggu sebenarnya pernyataan itu kan. Supaya bahwa tahun 97 kan sebenarnya saya calon paling kuat. Ya, yang di UGM, iya kan? Cuman saya nggak datang kan. Nah, itu yang saya dimarahi oleh semua cabang itu kan. Karena dulu kan memang waktu 99 juga itu saya selalu didampingi itu sama Pak Hamid dan lain-lain kan supaya jangan kabur gitu kan.
Karena waktu itu kan kita untuk jadi ketua PB itu berat betul ya. Iya, Ya, sekretariatnya nggak tentu dia. ya saya nggak tentu apa kan gitu, tapi ya bismillah kan gitu kan. Oke. Nah memang kalau sekarang itu saya teringat sama Alisa Wahid itu kemarin tuh. Kenapa dia nurus Anies Baswedan? Dia kan dia selama Anies memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur, saya akan mendukung dia. Nah, saya kata pentingnya, selama orang itu mempertahankan nilai-nilai KHMI, nilai-nilai dalam Hitoh, nilai-nilai dalam NDP gitu kan, itu sebenarnya HMI akan kuat gitu kan. Tapi kalau hanya besar, oh kongresnya di hotel, pelantikannya di hotel, kesana naik pesawat luar negeri, tapi nilai-nilai HMI tidak ditanamkan, tidak diperjuangkan, bagi saya nothing. Gitu, nothing bagi saya kan gitu. Apa yang dibanggakan gitu? Apa yang dibanggakan kalau nilai-nilai KHMI itu tidak diperjuangkan? Kalau teknologi boleh lah kita ada disruption dan sebagainya, tapi nilai-nilai fundamental astawabit itu kan, kan nggak boleh berubah-ubah kan, nggak boleh berubah. Mutagoyirot ya kita juga ngikutin lah, walaupun yang generasi di atas milenial ini kan memang agak lama agak tergagap-gagap gitu. Agak-agak. Tapi itu kan teknis ya. Kata Rocky Gerung itu kan kayak hukum itu kan teknikalisasi dari keadilan saja. Keadilan nggak boleh berubah. Tapi formasi hukum itu kan bisa lah gitu kan. Bagaimana kan gitu kan. Oke. Clear ya berarti. Artinya nggak ada macam-macam di waktu itu ya. Di 99 itu kan sebagian cabang Jakarta kan grundelnya begitu. Ini kan harusnya Bang Ubed ini kok tiba-tiba Bang Yusuf itu segala macam. Artinya betul, clear betul. Dan alhamdulillah solid, nggak sampai kemudian kayak apa itu namanya yang merasa tidak adil gitu terus kemudian bikin PB sendiri kayak sekarang. Memang waktu itu akhirnya Bang Ubed bikin surat cinta istilah beliau itu kan, bahwa dia belum bersedia untuk di kepengurusan. Ya sudah kita terima kan gitu kan. Dan saya kira itu kan kedewasaan beliau juga kan gitu. Walaupun memang ada nih, Bang kalau bisa ketemu ya silakan kita ketemu kan gitu kan. Ya, cuman ya itu memang kalau itu kan sulit untuk di ini kan ya. Karena itu kan nanti subjektivitas. Tapi saya itu 2-3 tahun yang lalu itu. Jadi saya merasa ini beban sejarah saya sebenarnya kan gitu. Iya kan? Karena kita kan di HMI itu kan menegakkan sportivitas, kejujuran, sebagainya. Kok saya menodai sejarah hidup saya sendiri dengan ini kan gitu. Tapi dengan pernyataan beliau itu dan kasus Anyong itu, yaitu mungkin kalau ada rekamannya itu kan, itu saya masa pelambu lah berarti. Akhirnya dari situ saya juga dengan Ubed mengapresiasi setiap tulisan dia, saya apresiasi karena apa? Supaya ya saya selama itu kebenaran ada pada beliau, saya akan dukung kan gitu. Ya itu ya. Itu salah satu manfaatnya tadi itu pengalaman berorganisasi, kita latihan leadership, bernegosiasi, menerima perbedaan, pernah mengalami kalah dan menang dan seterusnya. Itu nggak bisa dipelajari di bangku kuliah. Iya betul. Makanya kalau mendidik anak itu kadang-kadang saya kan suka ikut perlombaan tuh kan. Sekali-kali kalah kan. Ya nggak apa-apa kalah kan supaya merasakan kekalahan. Tapi sekali-kali menang ya itulah hidup kan gitu kan. Makanya kata orang kalau anak pengen ini jangan selalu dikasih kan. Dia kalau kecewa dia gimana kan gitu kan. Nah, ketika dia kecewa bisa nggak dia mengatasi kekecewaannya kan gitu. Ya kita kan kalah menang biasa saja kan gitu loh. Toh sekarang kan Ubed lebih ngetop ya dibandingkan ketua umum PB-nya. Itu salah pilihan. Kalau disiplin ilmunya politik ya beda lagi. Kita nih makanya saya bilang ke yang junior kayak yang di hukum tata negara, kalian kesempatannya besar. Kalau saya ini nggak mungkin banyak di media karena kita nguasai hukum ekonomi syariah, hukum Islam kan nggak mungkin terlalu terekspos kan gitu kan. Kecuali kalau ada sengketa banyak di mana-mana. Hukum pidana lebih banyak lagi kan gitu kan. Oke, Bang Yusuf. Akhirnya, tapi selain itu tadi, selain dia di HMI dan segala macam kan juga meneruskan kuliah S2 di UI ya. Di UI itu di hukum ekonomi syariah juga. Di hukum Islam. Jadi ilmu hukum dan hukum Islam. Karena kita paling memungkinkan di situ kan gitu. Tapi sekarang UI sudah terbuka, jadi lulusan dari UI itu bisa ngambil tata negara, bisa ngambil macam-macam. Dan karena waktu itu belum bisa saya ngambil ke pidana, tata negara ya hukum Islam. Karena background-nya bukan SHI, bukan tapi kan diakui kan kalau di sana diakui karena yang penting hukum Islam kan gitu. Tapi kalau sekarang dengan Pak Jimmy dulu kan banyak sekali ketika Pak Jimmy pembimbingnya itu dari UIN tuh bisa ngambil hukum tata negara apa kan. Karena prinsipnya kan lebih terbuka gitu kan. Bahkan ada yang hakim agung tuh dari UIN tapi jadi hakim agung kamarnya kamar tata negara gitu. Oh, bisa ya? Bisa kan gitu. Tadi kan biasa peradilan agama terus kan. Dia mampu dia, disertasinya itu juga dia mampu kan gitu. Nah, itu lebih terbuka kan.
Apalagi sekarang itu lulusan UIN dan jurnal-jurnalnya lebih diakui kan. Itu lebih, dan saya lihat bisa bersaing lah teman-teman itu. Bersaing ya. Oke. Terus S3 di UIN Jakarta, di UIN di Hukum Ekonomi Syariah. Di Hukum Ekonomi Syariah ya. Terus kemudian perjalanannya setelah setelah ya jadi akhirnya kan setelah S3 kan karirnya akademiknya ini yang akan ditempuh. Kan di antara banyak pilihan itu, kenapa pilihan ini? Kan mesti ada tawar background aktivis, kan bisa jadi politisi bisa jadi apa gitu. Iya, itu dia. Jadi gini, dulu waktu reformasi itu kenapa kita berjuang untuk reformasi itu perubahan? Sebenarnya kan kita ingin negara ini kan maju, negara ini kan adil, negara ini kan aman gitu loh. Nah Mas Pak, dulu tuh nggak pernah kita terpikir tentang karir kita sendiri. Bahkan kita PB itu sempat ngobrol dengan teman-teman, waduh di dunia ini kalau kita bisa makan minum aja udah bersyukur ya. Nanti di akhirat aja bahagianya gitu kan. Jadi nggak pernah terpikir oleh, wah nanti punya mobil, punya rumah, punya karir gini-gini. Nggak pernah terbayang sama sekali waktu itu. Yang terbayang tuh bagaimana negara aman, bagaimana ini dan itu kan. Nah justru sekarang itu saya merasakan bahwa ada aja jalan itu ya. Jadi saya setelah S2 itu, kan S1 kan ngajar tuh di Juanda sini kan. S2 saya diminta sama dosen saya ngajar di Tarumanegara gitu kan. Terus kemudian pindah ke Al-Azhar gitu kan. Jadi memang kadang-kadang tidak bisa rekayasa kita itu yang jadi dominan gitu loh. Memang mungkin ada rekayasa Tuhan juga gitu. Saya akhirnya terlibat dalam dunia akademisi gitu kan. Jadi saya dulu nulis lektor kepala, terus kemudian juga jadi dosen gitu kan. Dan itu memang ya pilihan kita. Dari dulu memang saya ingin ketika dari Gontor itu saya ingin jadi seorang akademisi. Kembali lagi ke intelektual itu kan. Dulu kan ada siapa itu yang pemilik ini Saiful Muzani. Terus ada Ihsan Ali Fauzi itu kan yang suka nulis-nulis itu kan. Itu kan suka baca itu saya kan dulu. Saya pengen jadi intelektual nih kan. Nah, akhirnya saya memang niat untuk aktivis itu sebagai bagaimana negara ini bisa aman. Nanti saya akan kembali lagi kepada karir saya lama, gitu kan, gitu kan. Jadi saya kayaknya DNA politisi juga aja nggak ada gitu kan. Karena saya jadi ketua cabang karena didorong orang, ketua PB didorong orang. Jadi nggak pandai saya merekayasa. Oh saya dukung, kasih duit segini, dukung cabang ini kan. Nggak pandai juga saya gitu kan. Saya merasakan juga gitu. Profilnya itu intelektual yang ulama atau ulama intelektual itu. Mungkin DNA-nya ke situ ya, bawaannya ke senjata. Nah, saya dari kecil di bawahnya semua orang tua di masjid aja kan gitu kan. Nah, akhirnya mungkin saya lingkungan saya ada dunia akademisi kan gitu kan. Walaupun memang sebenarnya saya merasakan saya belum optimal gitu loh. Dulu rasanya waktu awal-awal tuh semangat nulis tuh luar biasa, baca tuh luar biasa. Kok sekarang lebih banyak ke manajemen kan? Dari Kaprodi itu tahun berapa, 2 periode kan. Sekarang dekan periode kedua kan gitu kan. Fakultas Hukum itu kan. Saya kadang-kadang merindukan juga kayak masih pengen konsentrasi dengan Islam klasik gitu kan. Nah, saya alhamdulillah diuntungkan aktif dengan DSN, suka ada pengajian kitab-kitab klasik gitu kan. Nah, itu menikmati betul sebenarnya kan gitu kan, dunia intelektual gitu kan. Tapi karena mungkin kita di kampus ini masih baru ya, dan kita juga harus mengurus ya, akhirnya kita harus serius di situ di manajemen kan gitu. Nah, memang yang terbalik secara pribadi saya bersyukur ya karir itu ya. Mudah-mudahan nanti doanya bisa jadi guru besar, karena ini tuntutan institusi ya. Kalau ego kita dulu nggak pernah berat gitu kan. Iya, karena guru besar tuh kayak kiai gitu, waduh, rujukan moral kan gitu kan. Ibaratnya kan begitu. Tapi institusi membutuhkan. Kita juga ini memang kewajiban karir dosen harus di situ kan. Nah, saya ingin bahwa ke depan itu saya ingin konsisten di dunia institusi. Kalaupun nanti dibutuhkan oleh negara, kalau dibutuhkan, kalau enggak ya kita konsen di situ kan. Karena ibarat kata replihan kita ini sebenarnya kalau udah cukup makan, cukup minum, anak-anak sekolah sehat, maksudnya cukup kan gitu kan. Nggak usah numpuk harta banyak kan gitu kan. Jadi masalah juga nanti jangan gitu kan. Nah, justru yang kita sedih itu adalah ketika saya merasa karir pribadi saya kira udah on the track nih kan, dalam jalurnya nih kan, itu udah bagus. Justru negara dalam kondisi begini yang kita perjuangkan dari dulu itu. Ya kan, hukum kayak gini, terus kondisi apalagi utang yang luar biasa itu. Kalau saya kadang-kadang betul juga kereta cepat itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan gitu loh. Dari kan tidak terlalu mendesak. Itu kan dampak utangnya kan luar biasa gitu loh. Jadi justru saya merasa cepat Bandung Jakarta itu. Ya, Jakarta Bandung itu. Jadi banyak aspek-aspek kata
Pak Mahfud itu nengok ke sini ada korupsi, nengok ke sana ada korupsi, itu yang mungkin menjadi miris buat kita. Makanya Ubed teriak-teriak terus sekarang itu kan. Karena mungkin tidak ideal yang kita harapkan ketika reformasi. Dan itu juga yang saya kasih, yang kita lihat ketika baru-baru ini, setahun 2 tahun ini, saya banyak kabar tentang HMI, waduh ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi adik-adik kita itu kan. Soal perkaderan, soal karakter. Iya, karakter tadi. Iya, itu jadi merata, tidak di level masyarakatnya, di level negaranya, di level ya pemerintahnya gitu. Tidak sebagaimana yang bukan konsekuensi yang kita inginkan dari masa-masa reformasi. Iya, betul. Sebenarnya kalau negara ini lancar profesi apapun juga kita akan baik gitu kan. Kita jadi guru, jadi dosen ya, tunjangan lancar, ini lancar kan bisa menikmati kan gitu kan. Tapi kalau kondisi begini sekarang beda ya. Periodenya SBY sebagai akademisi lebih bebas kan. Sekarang itu kan ketakutan diciptakan gitu kan. Sehingga akademisi yang kritis-kritis kadang-kadang diincar kan. Iya, tiarap semua. Tiarap semua kan itu. Itu yang makanya kemarin waktu rapat dengan beberapa teman itu, gimana nih kalau Anies jadi presiden terus kemudian dengan dunia akademis. Kalau menurut saya Anies itu kan orang akademisi juga. Udah berikan aja kebebasan dari akademis. Nggak usah diminta mengkritik, harusnya akan mengkritik orang akademisi itu. Karena mereka yang menggunakan hati nurani, pikiran sehat kan gitu kan. Betul. Anies salah akan dikritik, salah nggak pun dipuji-puji Anies kan gitu. Tapi Anies benar pasti didukung. Tapi basisnya akademis kan gitu. Basisnya akademis. Bahkan oleh orang terdekatnya pun bisa dia harusnya terbuka dengan kritik gitu karena dia juga dibesarkan dalam lingkungan. Iya, gitu, betul. Kan, gitu. Oke, ya ini Bang Yusuf, kan selain ngajar di Al-Azhar Indonesia, Bang Yusuf juga punya pesantren di sini ya? Ya, sebenarnya di pesantren ini kita bantu-bantu teman, ya sama-sama mendirikan lah ya, sama-sama mendirikan. Dulu kan sebenarnya pesantren mahasiswa, karena saya ngajar di Juanda, ada beberapa dosen ngajar Juanda. Cuman karena memang mahasiswa itu biasanya datangnya sore kan, jadi nggak efektif kan. Jadi nggak efektif, akhirnya kita buka untuk masyarakat. Terus kemudian mulai tahun 2010 sudah tersistematis, yang masuk itu dari SD ke SMP kan gitu kan. Ya alhamdulillah pesantren ini sudah banyak alumninya kan, terus kemudian juga 2016 kita bikin juga yang perempuan kan gitu kan, terus kemudian juga ada di Magelang kan gitu kan. Ini saya kira ini kontribusi buat umat lah. Jadi kalau kita ditanya apa sih kontribusi pada umat ya salah satunya ini di dunia pendidikan gitu kan. Ya kayak tadi itu kan kedua kayak tadi kuliah dengan pergerakan ini kan di dunia akademik tapi pergerakannya dalam bentuk pesantren gitu. Iya, mudah-mudahan begitu kan, bagian dari pengabdian ya. Dari pengabdian. Iya, betul. Seimbang kedua ya. Bina Madani namanya. Bina Madani karena waktu itu kan waktu isu terorisme kan sangat kuat sekali kan gitu kan. Jadi kita 2004 itu kita beli tanahnya ini, 2009 namanya Bina Madani aja biar kelihatan bahwa kita ini moderat lah gitu kan. Moderat kan gitu kan. Jadi ya karena apapun ya kalau udah like and dislike kan sedikit salah aja di ini kan dicari-cari kan gitu kan dan sensitif sekali kan. Ya alhamdulillah karena basis kita ini orang moderat semua kan gitu kan. Jadi kita bisa ya kita dengan aparat dekat. Kalau ada acara-acara aparat kita datang. Bahkan aparat tuh kadang-kadang rapat di sini kan gitu. Nah, jadi supaya mereka kadang ada yang pernah kesini, dikira hafid Quran begini, ternyata santun-santun juga ya, enak-enak juga gitu kan. Mereka justru lihat langsung kondisi. Lihat langsung gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang itu kan an-nasu a'dau ma jahilu itu kan. Mereka musuh atas apa yang mereka sama juga kan kalau kita ini lu Asipan ini lulusan Amerika pas kuliah kan gitu kan. Belum ketemu orangnya aja kan gitu kan. Belum ngobrol kan gitu kan. Ya sama-sama kadang-kadang dari pihak ini juga melandang ini kan. Coba kalau saya lulusan UIN, ada tuh kalau ada yang nggak setuju, Ustaz kalau kita ke UIN karena gini-gini. Ya itu kan yang pokakan 1-2 orang. Banyak orang-orang soleh di UIN itu. Saya bilang kan, kalau bisa datang sendiri kan ke sana gitu kan. Iya, kadang labeling itu kadang ini ya lebih stereotype gitu. Ya itu kan mungkin disitulah peran akademisi. Dan itu harus menjadi karakter orang tuh. Kalau dulu kan tradisi intelektual dulu kan betul-betul ketika belajar hadis itu kan harus betul-betul didalami kan. Sampai first level data tuh ketemu gitu kan. Masyarakat kita kan baru dapat dari WA langsung percaya gitu. Omongan orang langsung percaya kan gitu kan. Dapat pun satu hadis gitu, nggak lihat hadis yang lain. Yang lain kan gitu. Iya, jadi terlalu daya nalarnya tuh masih lemah kan gitu.
Oke, Bang Yusuf. Kalau ini sekarang ke depan ini Bang Yusuf apa idealisme atau keinginan apa yang kira-kira ingin diwujudkan? Katakan tadi itu, kalau soal makan minum kan sudah selesai semuanya. Akademis sebentar lagi insya Allah guru besar gitu. Amin, amin. Sosial pesantrennya sudah oke lah gitu berkembang gitu. Apalagi kira-kira yang ingin Bang Yusuf wujudkan ke depan? Gitu. Ya itu. Jadi saya berharap begini kan ada sebuah pepatah yang itu cerita ini, ada seorang raja gitu kan, atau seorang malik gitu kan, ketika jalan-jalan itu ya ketemu sama orang tua yang udah tua betul kan gitu kan. Jadi dia lagi menanam pohon zaitun. Iya kan? Usianya tua, padahal pohon zaitun itu baru berbuah mungkin 20-30 tahun ke depan. Ditanya sama Malik itu, Malik Marwan namanya kan. Malik bin Marwan. Nah, kayak kenapa tanam zaitun? Kan ini baru tubuhnya itu berbuah 20-30 tahun ke depan. Kata beliau itu, nagri sunnah nul'an liakulaman ba'danya. Kita menanam sekarang untuk makan anak cucu kita nanti. Nah, jadi kita berharap bahwa dari pimpinan dari level presiden sampai ke ya yang mau memberikan, yang punya kewenangan yang berdampak besar itu berpikirlah gitu kan. Bagaimana kita sekarang itu berbuat untuk generasi berikutnya lebih baik lagi. Ya. Karena apa? Penyakit kita itu kalau istilah sekarang itu ada oligarki. Sebenarnya kan berangkat dari keserakahan. Ya. Nah, karena keserakahan itu dampaknya akan terasa untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi bagaimana sekarang masing-masing dari kita itu berinvestasi untuk kebaikan generasi berikutnya. Mungkin sekarang kita bisa makan, bisa minum, karir kita masih ini. Tapi kita tidak tahu anak cucu kita ke depan. Apakah masa depan mereka itu lebih baik atau tidak. Hubungan luar negeri dengan negara-negara lain kan gitu. Apakah nanti kita justru akan terhegemoni oleh negara lain. Sangat ditentukan oleh kebijakan kita sekarang kan gitu kan. Ya, kalau kita bisa independen. Sebenarnya saya lihat Pancasila, Undang-Undang Dasar itu sudah sangat ideal. Untuk konteks ya, kalau kita bahasanya makosid syariahnya siapa tuh yang dari Inggris tuh, yang lagi tenar itu? Yasir Auda. Yasir Auda itu. Kanada. Sistem gitu kan, pendekatan sistem itu. Ya memang sebenarnya untuk sistem Indonesia sekarang yang cocok itu ini sekarang itu kan. Jadi wacana-wacana yang lain sebenarnya udahlah, kalau wacana saya, tapi kalau itu dipaksakan justru madorotnya lebih banyak. Gitu. Dan itu akan bikin capek orang lain kan gitu kan. Nah makanya kalau saya ya itu, bagaimana kita konsisten dengan itu, sekarang kita sama-sama bagaimana. Kalau saya lihat di sini tuh kan yang kita lihat tuh anak-anak, oh bagaimana masa depan anak-anak, kan gitu kan. Nah, memang betul bahwa dalam Al-Quran kita tidak boleh putus asa, iya kita tidak putus asa, tetapi kan kita harus berbuat sesuatu yang positif kan, karena apa yang kita lakukan ini berdampak ke depan. Ya, ya dalam Al-Quran jelaskan, laukan ahlul Qur'an wattaqau la fatahna alim barakatin sama gitu. Bagaimana beriman, bertakwa dalam konteks sosial, dalam konteks politik itu diterapkan gitu kan. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan insya Allah dampak kedepannya itu akan lebih baik. Ya sebenarnya itu kan cita-cita reformasi kita kan gitu kan. Nah, jadi masing-masing dari kita, kita punya cita-cita ke depan bahwa generasi berikutnya itu akan lebih baik dari kita, akan lebih bisa menikmati pembangunan lebih baik dibandingkan kita. Justru kita tidak memberikan beban yang lebihan kepada generasi berikutnya. Nah, itu yang mungkin yang kita ingin harapkan itu. Gitu ya. Oke. Ya mudah-mudahan ya kita, ya artinya generasi kita punya ininya sendirilah, punya perannya sendiri pada saatnya gitu. Ya, betul. Sekarang ya memang mesti bikin legacy, bikin fondasi, menanam tadi itu. Ya. Untuk nanti dipanen di generasi-generasi berikutnya gitu. Betul. Bang Yusuf lewat pendidikannya, lewat lewat aktivitasnya di dunia akademik. Iya, betul. Termasuk saya juga tergabung di ini Bang Yusuf. Ada namanya Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, karena saya ngajarnya itu kan di ekonomi syariah. Oh iya. Kalau dari sisi hukum ekonomi syariah di Indonesia itu harusnya gimana? Kalau sementara ini kan kebanyakan masih katakan BMT itu masih nyedot di operasi kan gitu. Baru ada mungkin perbankan syariah dan macam-macam. Kalau dari konstruksi hukum di bidang ekonomi syariah itu kayak gimana idealnya? Ada benchmark ke Malaysia kemana, atau kita bikin sendiri kayak gimana gitu? Memang problemnya memang kan dalam sistem hukum itu yang pertama adalah adanya
peraturan ya. Jadi sistem itu ada peraturan, ada kultur, dan juga ada penegak hukumnya kan gitu kan. Jadi itu kan sistem yang membangun kan gitu kan. Ya sebenarnya begini ya, kalau dari aspek pengaturan ya, peraturan perundang-undangan itu relatif sebenarnya, kalaupun memang tidak perfect ya, pasti aja ada persoalan-persoalan ya. Orang mempersoalkan tentang sentralisasi BI kan gitu kan. Jadi di BI, tapi kan di situ ada divisi syariahnya, OJK mungkin ya. Tapi saya lihat kayak beberapa kebijakan OJK juga sangat concern dengan ekonomi syariah kan gitu kan. BI juga sangat concern dengan ekonomi syariah kan gitu kan. Terus kemudian juga terkait dengan dukungan ya, terlepas pro dan kontra tentang BSI ya. Mungkin pemerintah punya orientasi bagaimana nih BSI ini bisa jadi bank yang skalanya internasional kan gitu, BSI itu kan gitu kan. Nah, justru yang saya paling ini itu adalah ketika di culture. Culture-nya. Coba berapa BMT yang sudah tutup. Ya. Mas Ipa sebagai orang BMT ngasih 1 juta orang itu. Besoknya dicari orang itu udah nggak ada. Jadi kalau saya pendekatan Yasir Auda, menerapkan ekonomi syariah itu tidak bisa hanya berbasis pada peraturan, tapi juga sistem secara keseluruhan. Kenapa mudorobah pada masa Nabi itu berjalan? Karena memang culture-nya sangat kuat sekali, gitu loh. Nah, inilah culture seperti inilah yang harus dikuatkan. Contohnya kita bikin dulu tahun 92 ada undang-undang lalu lintas, ya kan? Itu denda 1 juta. Itu kan undang-undang yang nggak walkable gitu loh. Orang waktu itu nyari 100.000 aja susah, ya nggak? Artinya kan tidak berbasis sosiologis pembuatan undang-undang itu. Kan? Makanya sebenarnya memang ada antisipasi dari BI, harus ada jaminan tetap, kan? Nah, tapi BMT sama mikro itu kan memang kenapa diadakan supaya yang tidak bankable itu bisa dapat akses kan itu. Makanya ada sekarang itu sistem yang tidak ada kantor ya, bankless itu kan gitu kan. Nah, itu sebenarnya culture ini yang harus diperkuat. Culture-nya itu, culture terhadap menyadarkan mudorobahnya, menyadarkan transaksi bahwa bisnis itu kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung kan gitu kan. Ya kalau dikasih juta itu bukan sumbangan gitu loh, tapi itu adalah modal yang harus dikerjakan. Nah, ini masyarakat juga belum siap kelihatannya. Makanya wajar kalau butuh banyak sekali BMT. Saya kan ikut juga di ikut memantau lah kegiatan BMT. Artinya Islamic Financial Literasi ya, keuangan Islamnya juga mesti digencarkan. Jadi wawasan keilmuannya kan gitu. Kan orang kalau generasi WA sekarang kan nggak mau capek berpikir kan, iya kan? Ada bedanya dengan konvensional berapa udah. Yang penting sama atau enggak kan gitu kan. Akhirnya orang juga berpikirnya sama aja bank konvensional syariah kan. Karena berpikirnya tidak mendalam kan gitu loh. Oh, ternyata ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau melihat pendekatan dari sistem hukum gitu kan, maka culture ini harus diperkuatkan gitu kan. Ya, untuk ekonomi syariah itu kan. Nah, ini pendekatan-pendekatan seperti itu yang harus dilakukan karena banyak sekali kawan-kawan yang teriak-teriak juga kan. Lembaga microfinance itu kan, karena memang tidak siap di bawah itu kan. Gitu. Siap. Dan apalagi kalau sumber dayanya juga nggak siap, kulturnya nggak siap, namanya bisa jadi syariah, bisa jadi ini, tapi prakteknya malah mengkhianati spirit syariah itu sendiri. Itu karena itu yang jadi persoalan kan. Sebenarnya ya harus, artinya memang kita ingin bahwa semua pelaksanaan itu berbasis syariah kan gitu kan. Tapi apakah SDM-nya sudah siap semua kan di situ kan? Apakah masyarakat sudah siap untuk melaksanakan itu kan? Itu kan harus ada pengorbanan kan gitu kan. Ya harus dihitung, harus ini, harus itu kan. Jadi sebenarnya kalau saya itu fatwa-fatwa DSN juga sangat akomodatif ya terhadap dinamika transaksi ya. Makanya kan ada kayak lindung nilai, terus kemudian juga terkait dengan fintech, itu kan sebenarnya fleksibel betul kan fatwa-fatwanya kan. Sekarang fintech sebenarnya bank bisa kalah sebenarnya kan kalau dengan fintech itu. Kalau itu orangnya betul-betul terpercaya kayak Dana Syariah gitu kan. Orang bisa 18% kalau dikonversi ke konvensional ke bank itu kan setahun bisa 18%, 20%. Itu kan hanya dengan bisnis di properti aja kan gitu kan. Tapi itu mungkin dalam modal. Bisakah ketika kita bermodal di atas 200 juta contohnya, itu bisa dijamin aman uangnya. Karena kan kita tidak bisa ketemu orang kan gitu kan. Harus aspek
trust-nya loh harus lebih trust-nya lagi. itu kan. Nah, itu kan artinya itu. tidak hanya law dalam pengertian teks ya, tetapi itu yang dihayati, yang dilaksanakan itu menjadi penting kan gitu. Oke deh. Ya itu bagian dari perjuangan Bang Yusuf, saya dan kita semuanya untuk menanamkan budaya, nilai, juga literasi keuangan syariah ini agar itu tadi law-nya juga hukumnya, peraturannya bisa dijalankan. Kalau peraturannya ini kalau peraturannya enggak enggak sesuai. Oke deh, gitu dulu Bang Yusuf ya. Oke. Terima kasih banyak sama-sama sudah gitu berbagi. Mudah-mudahan lama sekali enggak ngobrol, enggak ketemu. Iya. Insyaallah bermanfaat, dari kita banyak bisa belajar dari perjalanan perjuangan Bang Yusuf tadi itu, perkuliahannya, di dunia pergerakannya, juga kontribusinya di aspek-aspek kemasyarakatan melalui pesantrennya, juga di dunia akademiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ketemu lagi dengan tokoh-tokoh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.